Kalau di itu tuh ada kayak kios apa panggung gitu. Aku ngeliatin terus. Kok tiba-tiba ada cewek keluar dari panggung itu. Jalan, jalan, jalan. Tahu nggak? Lagi jalan ke paling linding. Woi siapa tuh? Halo? Itu tuh kalau tahu kuncupnya pocong, iya kuncupnya pocong. Jadi itu tuh pocongnya kayak terbalik gitu, kuncupnya nyelimutin aku. Gila. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Misterius. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Rizky. Halo, assalamualaikum Halo, Kak Kak. Rizky. Iya. Oke, jadi Kak Rizky ini kita hadirkan ke sini karena kita yang undang ya Kak Rizky. Cerita Kak Rizky ini sempat viral di TikTok tahun 2021 ya Kak? Iya, tahun kemarin sih. 2 tahun lalu berarti Oh iya, ya, 2 tahun lalu, iya. Nah, terus di Twitter itu sampai berapa Kak yang nonton? Kalau sekarang sih udah 8 M ya. Oh, 8 juta yang nonton Iya, ya di M Twitter. juta, iya, juta. Kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Kak Iya, Rizky, sama-sama, karena Kak. udah datang, udah sempetin hadir ke sini di tengah-tengah kesibukan Kak Rizky kerja Iya. ya Kak Rizky ya Iya, sekarang betul. ya. Karena kemarin ceritanya kan jadi mahasiswa. Masih mahasiswa, ya benar. Jadi awalnya gimana nih Kak Rizky? Kan kosan di Jogja ya. Itu awal cerita kenapa sih Kak Rizky bisa sampai diganggu gitu. Itu awal gangguannya dari mana? Kalau awal gangguan banget. Awal pertama kali itu aku tes di universitas deket situ kan, deket kosan itu, nyari-nyari kosan. Awalnya sama nyokap bokap, terus nemu di belakang kampus ada kosan bagus khusus cowok rame. Tadinya mau di situ, tapi ternyata penuh gitu. Terus akhirnya di depan kosannya itu ada kosan juga, tapi nggak kelihatan kayak kosan, kayak rumah gitu bentukannya. Terus tapi sepi gitu, sepi. Akhirnya ya udahlah di sini aja dulu, nyoba di sini, bla bla bla. Akhirnya ngekos di situ, nggak ada yang aneh gitu. Terus hari pertama ngampus itu waktu ospek nyokap tuh udah balik, sempet nemenin dulu sehari. Nah pas malam itu hari pertama banget itu udah ada gangguan, lebih ke kayak dikenalin gitu, kayak nih gue yang punya gitu. Oh, itu hari pertama di kosan itu. Hari pertama, malam pertama. Langsung digangguin. Iya, lebih tepatnya. Jadi kalau di kosku itu kan bentukannya kayak balkon bulat gitu ya, melingkar gitu. Jadi dari kamarku itu kelihatan jelas seberang kamar yang depan. Nah, seberang kamar yang depanku itu maba juga, masih satu kampus. Tapi kok dilihat-lihat kamarnya gelap, pintu kebuka lebar gitu. Aku liatin lagi, kok ada keluar sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek di dalam, pokoknya masih kelihatan lah, walaupun gelap kelihatan itu kakek-kakek. Terus aku liatin lagi, dia maju ke depan kayak nampakin itu kakek-kakek. Terus itu wujudnya kayak gimana? Bentuk kakek-kakeknya kayak kakek-kakek biasa, tapi nggak ada alat vital ya. Nggak ada alat vital itu gimana? Ya, nggak ada ya. Emang dia nggak pakai baju? Polos aja, enggak, bener-bener nggak pakai baju. Cuman maju ke depan nunjukin kayak nih gua nih. Ada di sini. Terus mundur lagi, hilang. Terus aku nanya ke ibu kos, Bu, maaf ini si Ali ini ada bapaknya apa gimana ya gitu. Kok tadi saya ngelihat kayak ada kakek-kakek gitu di dalam kamar gitu. Terus ibu kosnya ngomong, enggak kok mas, nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang
kosan seberang kamar Kak Rizky itu namanya Ali. Ternyata si Ali ini nggak ada bapaknya, iya. maksudnya nggak bawa bapaknya. Iya, terus aku kayak, oh ya udahlah dikenalin itu gitu. Terus itu gangguan pertama tuh ya kayak gitu Kak. Terus selang berapa bulan sih ada pokoknya sampai semester 3 itu gangguannya paling cuman kayak barang gerak sendiri gitu. Terus atau aku pernah sekali ngelihat, jadi aku keluar cari makan, ketemu temen tapi mukanya aneh, senyum, nyengir gitu, tapi dia tuh kalau beli makan ke depan nggak pernah jalan, selalu naik motor gitu. Akhirnya ya udah kayak papasan kan. Pas nyampe di kosan aku nanya, "Do anjir, pintunya kebuka, pokoknya kebuka lebar gitu. Do, lu masih di sini gitu, maksudnya kok di sini gitu, nggak keluar gitu. Tadi gue ngeliat lu gitu, ternyata bukan dia gitu." Terus siapa dong? Ya nggak tahu, dia juga wah gitu, kayak dia juga kaget juga sih, dia belum keluar kamar gitu. Tapi yang pas ketemu papasan itu bener dia orangnya? Bukan. Maksudnya kayak dari fisiknya, dari iya wujudnya. mirip banget, cuman ya mukanya kok nyengir gitu, aneh aja gitu. Tapi kakaknya nyapa, dia balas nyapa juga? Senyum gitu. Siapa dong? Terus udah beberapa kali kayak berarti cuman itu gangguan semester gitu. 3 itu ya? Itu ya pokoknya sebelum semester 3 sih. Nah baru sampai semester 3 itu gongnya. Jadi jam 12 malam ada yang goyang-goyangin pintu. Oh, yang di video itu ya, yang ceklek-ceklek tapi itu ya? itu belum aku videoin. Aku nggak ada niat video waktu itu. Jadi udah digoyang-goyang berisik banget kan. Terus aku pikir paling temen iseng gitu kan, temen kosanku juga iseng-iseng ya. Lelaki lah ya. Terus ya udahlah gitu. Terus aku cerita ke temen kampus gitu. Kalau digangguin gitu, kayaknya digangguin deh semalam gitu. Terus teman-temanku nggak percaya. Nah dari situ aku tuh mulai kayak, pokoknya kalau ada gangguan apa-apa harus aku videoin gitu. Nggak gimana pun caranya gitu. Ya udah akhirnya. Maaf nih Kak Rizky, kan Kak Rizky banyak banget tuh kayak video-video kayak bukti. Nah jadi itu triggernya itu karena Kak Rizky kayak gitu, kayak nggak dipercaya gitu. Jadi kayak untuk buktiin bahwa bener nih gue yang lakukan, dapat ya harus ada bukti juga gitu. Bener. Tapi kenapa sempet gitu loh, Kak Rizky tuh kenapa sempet, emang nggak takut maksudnya saat digangguin? Kalau kita orang normal, kita nggak bilang nggak normal juga, maksudnya kita secara orang yang nggak bisa ngelihat, yang wajarnya orang kan kita takut nggak sih ketika ada gangguan gitu, kayak boro-boro kita mau videoin. Tapi tuh Kak Rizky bisa dapat banyak gitu. Beberapa kali kayak ya lemes aja sih, cuman ya megang HP-nya begini, biar nggak getar. Oh, karena orang kayak gini tremor. Iya betul. Jadi harus dipegangin ya. Iya, terus abis aku cerita ke teman, kerja kelompok, pulang jam 2 malam. Pulang jam 2 malam, baru banget aku naruh tas, udah siap-siap mau kamar mandi. Itu pintu digoyang. Ceklek-ceklek gitu. Pintu digoyang, pintu di depan kamar tuh, pintu kamar digoyang gitu. Terus aku, ini harus divideoin gitu, aku video. Woi siapa tuh? Halo? Begini nih, terus dalam hati kayak buka nggak ya, ngerinya kan kalau buka tiba-tiba gitu ya. Terus kayak gini dibuka, lihat set nggak ada gitu. Itu bukan yang ditarik itu ya, bukan beda, nggak ada. Terus emang nggak ada wujudnya aja itu? Nggak ada apa-apa. Berarti terus, yang ada hording itu bukan sih, yang hording kuning itu? Bukan, hording bukan. Oh yang video, di video iya, hording kuning. Yang pas dilihat ke selasar ternyata nggak ada orangnya. Terus akhirnya dari bulan Juni-Juli itu gangguan pintu itu ada lagi, gangguan pintu juga bulan Oktober. Nah bulan Oktober itu gangguan pintunya tapi bukan di pintu depan, di kamar mandi gitu. Jadi di dalam kamar mandi. Jadi gitu. Posisi kamarnya Kak Rizky ini di kamar mandi ada di dalam juga, bukan kamar mandi luar ya. Dan itu aku udah tidur tapi berisik banget soalnya genjotnya tuh keras, beda sama yang sebelumnya. Goyang pintunya gitu. Terus kayak kalau nggak disamperin nanti makin gitu. Ya udah akhirnya aku samperin dalam keadaan masih ngantuk. Terus aku buka pintunya sambil videoin, pastinya sambil videoin aku buka.
nggak ada, itu langsung dengkul lemes. Kayak ya Allah kok udah mainnya ke dalam gitu, ke dalam kamar gitu. Itu dia. Tapi itu maaf nih Kak Rizky, tapi itu Iya. Kak Rizky nggak, maksudnya kan udah sampai semester 3 itu kan sering diganggu kan. Kak Rizky nggak ada niatan untuk kayak apa gue pindah aja kali ya, atau takut atau gimana? Kalau pindah waktu itu tuh karena banyak juga yang diganggu, nggak aku aja. Jadi kita semacam seru-seruan aja sih ke teman kayak, lu udah diganggu apa? Gue udah diganggu ini. Soalnya beberapa teman juga diganggunya ya lumayan ekstrim, kayak ada yang ngelihat pocong di atas genteng gitu, bener-bener ngelihat. Terus dia lagi ngaca, nggak ada pantulannya gitu, nggak ada bayangannya gitu. lagi tidur ngerasa ada nendang pala padahal mah nggak ada gitu. Se-ekstrim itu. Iya, bener. selimut ditarik kayak gitu-gitu sih. Jadi malah jadi bahan untuk seru-seruan Iya, aja, bener. orang yang harusnya takut. Oke, lanjut Kak Rizky. Iya. Ada apa lagi tuh? Terus kita pernah juga temen dilemparin batu, akhirnya kita tidur bareng-bareng di balkon. Kayak gitu-gitu sih. Selama belum pandemi sih biasa-biasa aja sih, kayak gitu-gitu aja. Kalau kayak ngelihat temen yang ternyata bukan temen gitu, kayak gitu-gitu doang sih. Berarti itu masuk kosan itu tahun 2000 berapa, Pak? Aku 2017. Oh, masuknya 2017. Iya, Ya. 2017. Oke, berarti sampai yang pandemi ya, yang plot twistnya yang di pandemi ini ya, 2021 iya. banyak pandemi. kejadiannya ya. Iya. Itu awal mulanya gimana tuh Kak, yang pas pandemi itu? Kan aku pulang kampung terus gimana harus balik ke kosan gitu. Soalnya kan aku waktu itu tugas akhirnya penelitiannya dari tempat magang, jadi harus ke sana ya. Nggak bisa online gitu. Beberapa sih udah ini di grup tuh udah rame, kayak beberapa teman yang diganggu gitu, yang nyoba tinggal sendiri terus diganggu. Ada beberapa. Terus ya udah akhirnya aku sendiri lah, udah mikir kayak waduh sendiri nih gitu. Awal nggak ada aneh-aneh, tapi baru hari pertama, maksudnya kan udah lama tuh kamar nggak ditinggalin ya berapa bulan. Aku Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Baca Yasin, oke. ya baca Yasin. Itu jam maghrib kalau nggak salah. Maghrib, kalau tahu tempat jemuran kan, kok tempat jemuran kosan kokoh gitu ya. Ada 4 kakinya ya. Besi berat lah ya. Terus kalau misalkan jatuh kena angin tuh beda lah. Ini tuh dibanting bir gitu. Dibanting di depan kamar. Itu Kak Rizky posisinya lagi di dalam kamar. Iya, lagi baca Yasin. Ngedenger itu. Jeder gitu. Dan itu posisi lagi sendiri kan, seharian habis bersih-bersih kamar kan, lama nggak ditinggalin. Itu nggak jiper tuh kayak apa gue balik aja. Enggak sih. Tapi denger-dengar Kak Rizky, maksudnya di pas pandemi itu masih di situ terus ya, maksudnya beberapa kali nginep di situ sendiri dengan kondisi Iya, kamar beberapa. kos-kosan yang lain tuh pada Kosong. ya. Itu kosong atau kayak Kak Rizky gitu, kayak belum keluar tapi emang dia pergi. Ada yang full cam, ada yang emang udah ditinggalin gitu, udah kosong kamarnya, nggak ada yang nempatin. Karena kan sempet yang sebelumnya kan Kak Rizky udah kasih video-videonya dulu nih guys. Jadi di video itu Kak Rizky sempat bilang dulu kalau di gue lagi sendiri nih, Iya, ya kan iya, ya, di emang situ sendiri. ya. Gitu. Seluas itu sendiri ya sih. Iya, di lantai digangguin. atas. Day one, bener-bener nggak ada siapa-siapa tuh. Ini tuh bener-bener di kosan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ya, beberapa kali awal-awal kayak misalkan kamar sampingku tuh kosong, nyoba ngetok-ngetok gitu loh. Aku pernah ngetok-ngetokin remote AC gitu karena nggak jalan. AC remote TV, dek gitu.
ada yang balik ngetok. Iya, tapi ngetoknya irama. Aku pikirnya nggak tahu apa. Pas ada tukang nasi goreng lewat, dek 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 gitu kayak iramanya sama kayak dok-dokannya tukang nasi goreng, tau nggak? Oh, Kayak gitu. tok-tok gitu lah Iya. ya. Oh, gitu ya. Pas pandemi itu beberapa yang paling serem itu, jadi kalau tahu ada game Among Us kan, Among Us itu lagi viral-viralnya waktu lagi pandemi. Aku main, aku posisinya itu jadi meja belajarku itu ngadep ke jendela, ngadep ke jendela, kelihatan lah satu kosan gitu. Aku lagi main-main, kok ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Pas aku ngeliat ke jendela, ada pocong 3 biji. Ya Allah. Oh, yang malam-malam itu ya? Ada pocong 3 biji, satu lebih tinggi sedikit gitu. Yang duanya yang agak pendek-pendek gitu. Agak ya sedang lah, Iya. kebuka itu. Nah, terus kayak ya udah lanjutin aja gitu. Tapi masih ada gitu. Terus aku sambil call temen. Aku sambil call telepon sama teman kan. Terus ngomong kayak, anjir gue diliatin pocong gitu. Oh yang bener gitu. Pocong dong. Terus aku tutup aja pintunya, masih ada. Ya udah aku ambil jaket, ambil kunci motor sambil ngeliat, masih ada juga. Oke. Aku turun ke bawah, aku sambil nunduk gitu kan, ngeri aja gitu. Masih ada ngeliat ngeluarin motor pelan-pelan gitu kan, posisinya udah di bawah, ngeliat di sini. Masih ada. Masih ada ya. Pas udah nyampe gerbang depan, aku beraniin juga ngelihat ke belakang. lagi. Iya, masih ada itu, tapi nengok ke arah aku lagi ngeluarin motor. Dia ngeliat ke arah Kariski. Itu di lampu tiga-tiganya ini di lampu merah, aku nangis gitu. Sumpah sih. Itu baru yang yang bikin kayak ya Allah gitu, Ini kayak kenapa gini banget gitu. Itu aku ada di tahap kayak mau nyari kosan lagi gitu. mau pindah lah ya. Cuman tanggung lah, bentar lagi kan skripsi gitu. Oke. Sumpah itu serem banget sih. Pocongnya sampai bener-bener neror secara langsung gitu ya. Iya. Tiga-tiganya ngeliat. Terus kalau diliatin juga ada beberapa juga. Kayak pernah sekali aku lagi bikin mie kan di dapur. Aku bikin mie di dapur, terus ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos gitu. Ngobrol-ngobrol. Aku ke atas, tik ngeliat dari kamarku. Kan kamarku itu pintunya emang sengaja aku buka separuh ya. Soalnya kan aku cuma ke dapur doang gitu. Kok ngeliat kayak ada yang nongol gitu. Kayak ada yang nongol, aku liatin lagi dari seberang balkon gitu. Itu ada nenek-nenek di dalam kamarku. Bentuknya kayak gimana, Kak? Nenek-nenek rambutnya ikal lebat gitu, nyengir aja, senyum gitu. Ngeliat Awalnya Kariski juga? iya, awalnya cuman setengah kepala, terus tiba-tiba nongol gitu. Terus Lama-lama semuanya kelihatan gitu. terus aku kayak nggak ke kamar dulu deh gitu. Ya udah, akhirnya aku dari jam 2 makan mie di dapur aja tuh sampai azan subuh. Katanya di toilet itu ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kejadiannya itu emang aku lagi pup di kamar mandi, kedengeran nih temanku datang gitu, kita mau ngerjain tugas akhir bareng, itu posisinya sore, gerasak gerusuk aja kedengeran. Tapi pas dia buka pintu, akunya tuh bengong, bener-bener ngeliatin dia nggak teriak. Harusnya kan kalau misalkan kita lagi buang hajat terus dibuka kan teriak ya. Dan aku juga Pasti ngeliat dong. iya, aku juga ngeliat dia linglung aja gitu, nyari aku kemana. Ditutup lagi pintunya, terus aku masih sempat bersih-bersih siram. Pas aku buka pintunya, baru dia kaget. Lah. Iya, kok ada di kamar mandi? Tadi nggak ada di kamar mandi. Lalu dari mana gitu Iya, kan? kayak gitu. Oh, jadi Kariski lagi pup itu tiba-tiba temennya datang masuk nggak ngelihat tuh. Nggak ngeliat, Nggak ngeliat Kariski gitu. ada di situ. Itu maksudnya Kariski gimana? Pindah alam gaib apa dianya emang yang Sebenarnya, ditutupin? iya 2 tahun tuh aku bingung kayak kenapa. Terus kemarin aku kan ada podcast sama adalah orang pinter gitu ya, tahu. Ternyata dia ngomong waktu aku temanku buka pintunya, itu aku dihalangin kain kafan. Gitu. Kain kafan yang iya. gimananya, Kak? Maksudnya badannya dia berarti apa? Sebenarnya kayak aku pikir kain kafan doang, tapi dia ceritain secara detail. Itu tuh kalau tahu kuncupnya pocong
Iya, kuncupnya pocong. Jadi itu tuh pocongnya kayak terbalik gitu, kuncupnya nyelimutin aku gitu. Jadi nggak kelihatan. Jadi dia Iya. pocongnya kayak Iya, serem banget kok. Berarti kan horror banget sih. kuncupnya aja segede gitu, pocongnya segede Segede mana? apa? Iya. Masa kuncupnya aja bisa nutupin badan Kak Rizky? Iya, kayak gitu. Oh itu kata orang pinternya itu ya. Selama ini baru terjawab. Baru aku Kenapa? baru, wah ternyata gitu. Kirain kan kayak pindah alam gaib atau gimana. Ternyata bukan, emang tutup aja gitu. Jadi sebenarnya berarti gangguan ini emang karena kosannya ya, bukan karena Kak Rizky-nya ya. Maksudnya bukan karena Kak Rizky-nya sensitif. Bukan. Berarti emang karena si Sebelumnya kosan aku nggak pernah digangguin se ekstrim ini sih gitu. Oh, oke. Sebelum ngekos di sini gitu. Sebelumnya ya layaknya orang biasa aja lah ya. Betul, Gitu. normal-normal aja. Biasa aja. Ternyata nyangka nggak sih bisa sampai Iya. kok bisa dapat sampai gangguan gini? lanjut sekarang sih sebenarnya. Oh sampai sekarang. Iya, sampai aku pindah ke Jakarta pun masih ada beberapa gitu. Jadi Kak Rizky punya cerita apa lagi nih yang selama di kosan? Yang paling ada agak aneh juga, waktu itu aku lagi malam lagi video callan sama teman-teman di sini di Jakarta gitu. Lagi video callan, awalnya aku lihat-lihat kok gelas gerak sendiri gitu, kayak deg-deg gitu, tapi nggak set gitu, benar-benar gerak sendiri. Terus aku cerita, gerak gelas sendiri gitu, gelas sendiri. Terus ya udah biasa aja. Pas denger lagi kok ada yang lari gitu Di luar kamar. di luar. Tapi ya aku kan lagi sendiri gitu ya, maksudnya di kosan itu sendiri. Udah jam segitu mah nggak mungkin, maksudnya ibu kos atau siapa gitu. Terus kata temanku, Kiki coba HP-nya diinihin, ditongolin ke jendela, kali ada gitu kan, ada gitu. Terus aku tongolin gini, ditarik tanganku, dek gitu, ditarik sampai kena apa ya, pintu lah, Iya, pintu. lah ya. HP-nya jatuh. Udah pokoknya pas udah selesai video call, temanku tuh ngomong katanya HP-ku tuh gerak gitu. Ini kan video call lagi ngeliat HP gerak Masih gitu. jalan ya video call-nya ya. Selalu beraniin aja. Masa tuh HP di luar mulu kan? Iya. Aku buka pintu, ambil set gitu. Udah, aku di pojok kamar gini gitu. Itu di belakang aku lampu belajar gerak sendiri. Oh, Goyang. yang ke-record itu ya. Terus kata temanku, coba screen record, fokusin ke lampunya. Akhirnya ya udah, aku fokusin begini, gerak. Bener-bener gerak. Iya, bener. Goyang. Ada sih itu video. Terus pas aku agak mundur kan, aku juga sempet ini ya, record kaca, ada kaca. Teman-teman Twitter tuh ngomong kalau bayanganku nggak ada. Aku baru sadar waktu upload di tweet itu. Padahal logikanya kalau kaca harusnya ada dong. Di situ nggak Kecuali ada kalau bayangan kita- aku. Kecuali kalau kita hantu. Iya, kayak gitu. Baru Itu- ada bayangannya. Itu ngeri sih gitu. Terus ya udah, terus ada pernah juga malam juga, masih malam juga. Itu Berarti emang digangguinnya malam terus ya? Atau malam, nggak kenal- siang nggak kenal pernah waktu? sih. Siang pernah gitu ya. Pokoknya sendiri lah kayaknya. Nah, Oke. ada bunyi, tahu nggak sih Kak kalau bunyi bel di stasiun? Yang kayak teng Iya, neng, suara neng, bel, gitu teng ya. neng gitu. Itu ada di kosku. Dari suaranya sumbernya dari kamar kosong sana. Aku pikir kan alarm ya. Itu Tapi kok jam makin berapa, kenceng. Jam 1-2 deh kalau nggak salah. Sekitar jam 12, 1-2 gitu. Berarti Kak Rizky tuh belum tidur tuh di situ. Belum. Tapi udah matiin lampu. Itu kok suara makin gede,
Akhirnya aku videoin aja, suara, mau biasalah mau aku upload story ya gitu. Iya. Aku upload story, terus aku lagi ngetik gitu, ngetik bikin. Kok ada suara bel bla bla. Itu jendela lewat sosok jubah, pakai jubah hitam, cepet banget. Zzz. Itu aku mau ngerekam tapi ini gua masih ngetik. Gitu. Kayak bingung Iya, gitu terus, ya. Jadi terus pas aku close kamera hilang udah. Ya, itu bener-bener kelihatan. aku nggak ngeliat bayang- mukanya sama bagian belakangnya doang sih. Hitam atau jubah hitam, jubah. Oh, jubah hitam. Pakai jubah. Jalan nggak tahu itu jalan apa terbang cepat banget. Kayak set gitu ya. Gitu. Tapi itu bunyinya itu kan kayak di stasiun gitu ya. Tapi di sekitar kosan Kak Rizky ada nggak sih? Bisa ada stasiun nggak? Nggak Biar ada. sampai Nggak kedengaran ada gitu. sih, jauh dari stasiun. Karena itu suaranya kan lumayan menggema juga Dan ya. kalau alarm tuh aku harusnya sebelum hari sebelumnya tahu itu kedengeran pasti kan. Alarm kan selalu di setel gitu. Kayak gitu. Tapi di situ saat itu bukan pandemi ya, masa kondisi yang kamar-kamar lain ada orang juga. Kosong, itu pas pandemi. Oh itu pas pandemi. Karena nggak iya. mungkin juga alarm siapa dong. Iya, nggak ada. Iya kan? Dan itu sumbernya dari kamar ya yang emang kosong, nggak ada orang. Nah, Gitu. terus itu yang kan kata Kak Rizky kan samping kamar Kak Rizky kan ada kamar kosong tuh. Itu ada kejadian apa sih Kak? Kenapa sih itu bisa kosong gitu kan? Kalau kan Kosongnya lama ya? iya, kamar yang lain juga kosong pas pandemi. Tapi kalau kamar yang sebelah aku ini emang agak aneh gitu. Aneh? Dari awal aku masuk pun yang nempatin jarang. Kayak orang ngekos di situ cuman tahan sebulan, 2 minggu gitu. Terus pernah usul, aku nanya ada yang pernah meninggal di situ. Oh, DO gitu. narkoba gitu Kak. Oh iya, OD gitu. Terus ya udah, aku juga pernah beberapa kali kayak masuk ke kamar situ. Pernah nemuin tetes darah. Darah? Merah gitu, tapi nggak berani sentuh aku. Itu Kak Rizky Itu emang pas pandemi, itu pas iseng-iseng pandemi. aja? Iya, sama temen Apa kayak karena ngeliat cerita. atau denger apa terus Iya, akhirnya masuk? enggak, sama temen aja kayak ini kan yang kamar sebelah bla 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 gitu. Bekas Terus kayak ini gitu "Ih, ya." lihat-lihat gitu. Terus masuk ada gitu. Tapi itu masih anehnya itu masih fresh gitu. Kelihatan kan kalau udah kering kan kelihatan ya. beda, Iya, itu masih pasti. fresh kayak wah anjir itu Dari aku mana iya makanya. aku langsung nginep deh di temen kos gitu kayak. Ini disclaimer berarti kamar Kak Rizky apa sih kos-kosannya khusus cowok ya? Khusus cowok, Walaupun iya. cewek, ya maksudnya kalau ada yang menstruasi atau apa nggak mungkin juga. Nggak mungkin ya. Karena kan nggak ada cewek di Dan sana. itu pun ya emang nggak ada orang di Nah, situ gitu. Ngomongin khusus cewek juga, ada juga kejadian Kak aneh. Apa tuh Kak? Itu sebenarnya udah akhir-akhir ya, udah aku mau cabut. Jadi sekitar jam 10-an siang, aku pengen nah ini ada teman kosku baru tinggal sebulan gitu, udah datang lah, jadi nggak sendiri banget gitu. Oke. Aku ngajak dia makan siang gitu, pas aku mau ke kamar dia, itu rambut loh. banyak banget, gumpelan di setiap penjuru balkon ada. Padahal saat itu itu- hanya berdua Kak Rizky di situ. Itu rambut cewek, nggak mungkin rambut cowok soalnya gumpel terus. Banyak. Iya, ada ubannya juga gitu. Ada Iya, banyak. iya, maksudnya kayak nggak mungkin gitu, dan kenapa ada di setiap banyak banget tuh. gitu. Tapi itu ngelihat nggak bermulanya itu dari mana sih? Yang gumpalan-gumpalan itu? Bermula depan kamarku, titik terus awalnya. iya, terus karena kan aku keluar dari situ kan, terus ya ngelilingin balkon aja. Oh, ngelilingin balkon Kan aja. balkonku kan bentuknya lingkaran, terus tengahnya udah ke bawah parkiran gitu. Karena Nah, itu kalau di video banyak. itu kan banyak ya kayak. Iya, di setiap penjuru Maksudnya ada berapa gumpalan gitu kan ya. banyak. Gila. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus pernah juga nyoba kayak ada tong sampah yang nggak pernah disentuh lah, nggak pernah, tong sampah kecil gitu taruh di pojok. Itu anehnya selalu ada tuh selalu ada rambut, kayak itu tong sampah kita buang, kita sengaja tutupin bola. Itu dari zaman sebelum pandemi masih sama teman-teman kosan, kita selalu nyoba kayak gitu, ada aja.
Selalu ada orang. Selalu ada. Tapi tuh ngomong gak sih Kak ke ibu kosnya atau ke bapak kosnya kayak ini? Pernah beberapa maksudnya ini kali. kan agak nggak wajar ya. Iya, kayak pernah gitu ya. beberapa kali Apa gitu ada terus. teror atau apa? Pernah beberapa kali terus kayak ya udah hidup bersama aja lah gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau sekali sih nggak apa-apa sih. Iya. Cuma kalau kayak berkali-kali itu loh kan mengganggu banget. bener. Tapi ini guys, Kak Rizky ini ternyata di kosan sampai 4 tahun ya Kak? Iya 4 tahun. Sumpah itu keren banget sih. Nggak pindah. Sempet Nah. kepikiran pindah, cuman kayak ya udahlah udah lanjut aja gitu. Lanjutannya ya. Karena emang teman kos-kosannya juga pada seru juga kali ya Kak? Ibu kosnya juga baik, bapak kosnya. Nah, itu kalau yang di video yang kata ada sama teman-teman yang kan bareng-bareng tuh kayak tidurnya di luar, itu gimana sih Kak ceritanya? Ya itu kayak misalkan kita tuh sering sih kayak gitu, tapi sama teman kosan kayak diganggu, ada satu teman diganggu, kita tidur di balkon aja bareng-bareng gitu. Rame-rame gitu ya. Gitu. Biasanya kalau gangguan udah ekstrim yang lempar batu atau barang lah, piring terbang gitu. Ya Allah. Iya kayak gitu. Tapi sampai ada yang luka nggak sih Kak dari Kak Rizky tuh kayak itu Kalau kan ekstrim ya? aku pernah memar sih di perut, nggak tahu bangun tidur tiba-tiba memar gitu. Terus nanti dilamirin ya iya Kak ya? Ada bukti-bukti kayak tiba-tiba itu bangun tidur tiba-tiba begitu. kayak gitu. Memar-memar. Kayak apa ya? Panas aja perut gitu. Hmm. Beda kayak memar kalau dipukul ya. Gitu. Kalau dipukul kan biasa Ini ya. memarnya kayak nggak wajar sih gitu. Kayak gitu sih. Pernah sekali temenku fotoin kamar temenku gitu, ada si ini nggak gitu, aku fotoin, malah ada sosok gitu, nggak tahu itu apa ya, tapi ada fotonya. Nah, nanti kayak putih gitu. Oh yang kayak seolah-olah ada cewek masuk itu ya? Kayak ada Kayak nggak tahu deh itu apa, aku cewek nggak tahu atau cowok, bentukannya apa. Terus pas difoto lagi hilang udah. padahal nggak ada orang di situ. Nggak ada, emang nggak ada. Kayak Itu gitu. pas pandemi juga kondisi. Enggak, sebelum. Oh, sebelum. Karena nggak mungkin juga. Soalnya itu kalau bentuknya kayak cewek sih. Mm-mm. Kayak ada pakai hijab gitu. Iya, kain sih. Kain ya, kayak kain Iya, ya lebih kayak tepatnya. Padahal di kosan itu lagi-lagi nggak ada cewek. Dan Ya, cewek itu- boleh masuk nggak sih Kak? Khusus cowok sih, cewek ya sewajarnya aja sih Oke, gitu. ada jam-jam malamnya juga kayak ya. gitu. Jadi Kak Rizky setelah di kosan digangguin dengan banyak hal, banyak bukti-buktinya juga ya Kak, sampai ada videoin, terus sampai badan juga luka-luka ya Kak. Itu tetap nggak gentar Kak Rizky nyelesain kosannya sampai masa kuliahnya selesai ya Kak Iya, Rizky betul. ya. Alhamdulillahnya kuliahnya selesai. Alhamdulillah, iya. Terus udah cabut dari kosan itu. Cabut, iya. Oke, jadi ceritanya apalagi nih Kak setelah di kosan kan udah banyak banget tuh cerita-ceritanya. Itu after dari kosan itu ada cerita apa sih Kak Rizky? Jadi kan aku tuh disuruh temen buat bikin ini ya, ceritanya itu di thread. Aku tuh sebelumnya nggak main Twitter ya asal aja gitu, terus Hanya untuk searching-searching ya. kayak ya udah iseng-isengnya aku bikin thread, lah kok rame gitu. Oke. Jadi jadi ceritanya ini diangkat dulu nih ke sosial media. Iya. Ternyata baru ada gangguan ini. Itu Hari pertama aku demam. Oke. Iya, aku udah kayak waduh nggak wajar gitu. Hari pertama, hari kedua aku kerja, kedua ketiga aku kerja. Nah, aku tinggal sama kakakku kan. Aku tinggal sama kakakku, dia juga kerja. Pas kita balik bareng, itu rumah udah berantakan. Sofa yang berat pun itu ngalangin pintu. Jadi pas buka pintu tuh ngedorong. Sampai nggak bisa kebuka gitu ya. Iya, Kak, ya? laundryan berantakan, terus kayak makanan-makanan toples pada jatuh gitu, bener-bener berantakan itu rumah. Gila. Kucing juga nggak mungkin ya. Iya, dan aku waktu itu belum pelihara kucing. Oke. Terus akhirnya kita cek CCTV satpam, nggak ada yang masuk gitu.
Terus kebetulan satpamnya itu orang ngerti yang gitu, Orang yang bisa lah. bisa juga ya. Iya, namanya Aki. Nah, akhirnya ya udah Aki ke rumah. Nggak tahu dia ngapain, kakakku di pos satpam, aku, Aki sama satpam satu lagi, bertiga sama Pak RT, berempat. Oh, sampai bilang Pak RT karena takut ada maling. Iya, sih, takutnya Kak. kayak gitu. Terus akhirnya si Aki ke dalam rumah sendirian. Itu, tahu nggak sih kalau misalkan ada anjing gonggong barengan gitu, ini kucing ngeong, tapi sekomplek kenceng banget. Itu nggak tahu itu kenapa. Iya, terus akhirnya ngobrol, si Aki udah selesai, kayak nggak tahu dia mediasi ngobrol gitu sama Sama yang di situ jadi lah si Aki cerita kalau ada yang ngirim, nggak tahu itu, pokoknya ada makhluk dari mana ke sana. Nah, yang penghuni asliku itu juga marah, penghuni yang di rumah itu. Oh, jadi berbenturan ya. Jadi apa bisa jadi Kalau dia ceritanya agak aneh sih. Jadi ada sosoknya itu kun merah sama anak kecil kulitnya biru, itu yang di rumahku itu. Kun itu kuntilanak merah. Iya, Oke. iya, dia ya kata si ibu anak gitu lah, aku nggak tahu. Oke. Dan itu waktu kakakku buka pintu, dia kan agak lari karena takut ya. Itu sempat mau masuk gitu Ke tubuh kakakku, mau ngerasukin lah ya. tapi nggak bisa, pokoknya marah. Terus ditanya kenapa marah, katanya ada yang kiriman, nggak tahu itu apa gitu. Jadi berbenturan sama penunggu yang udah di sana. Terus ya udah, akhirnya aku sama kakakku ituin tidur segala macam, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus besoknya ada lagi. Ada lagi. Berarti nggak sekali. Enggak, jadi posisinya kakakku di kamar, aku di ruang tamu. Kita ngelihat ke jendela, itu bener-bener sosok putih terbang. Kita dari dia ngeliat jendela. berdua? Iya, kita dua-duanya ngelihat tuh, itu langsung ke kamar berdua, udah tidur berdua, setel murotal, setel ngaji kan, setel ngaji. Dalam mungkin kayak ya udah coba deh setel ngaji, bismillah hilang gitu. Iya. Terus jam malam aku kebangun, ada yang ikut ngaji, Kak. Masa? Suara paruh, iya, suara nggak tahu itu, pokoknya suara gitu. nenek-nenek sih. Oh, nenek-nenek. Itu ada yang ikut ngaji kenceng. Ikutin murotalnya? Ikut. Ya udah, kira aku deaktif akun kan. Mungkin kayak itu terornya lebih rendah lah, maksudnya nggak kena teror lagi, ya udah gitu. Ternyata enggak, masih kayak waktu rumahku yang waktu itu tuh dapurnya itu kan kayak outdoor gitu ya, dan itu kelihatan ke belakang. Nah, ada pembatas gitu, pembatas itu kelihatan ke dapur rumah sebelah. Nah, rumah belakang itu kosong. Itu aku ngelihat kayak ada orang ngintip. Tahu nggak itu ada apa? Sosok kakek-kakek yang pertama kali aku temuin di kos. Tapi itu lagi ngebelakangin aku. Merinding sih, parah banget. Terus itu yang dari kosan, maksudnya ke situ, ikut ke situ. Itu aku masih kayak, aku mikirnya kayak makhluk lain gitu, tapi enggak, itu aku tahu familiar gitu. Itu yang si kenal gitu loh, si kenal. Iya itu. Karena kan pas kemarin emang kayak say hello nih. Iya. Karena Kariski kan notice karena baru dateng udah langsung ditampakin. Kayak gitu. Itu sama wujudnya sama kayak sama, cuman ngebelakangin, aku nggak ngeliat mukanya. Kalau waktu itu kan aku lihat mukanya, kayak tatapannya kosong aja gitu, ngelihat ke depan. Kalau ini ya ngelihat ke bagian belakangnya. Maksudnya apa sih makhluk gaib itu ngikut ke ikut Kariski gitu? Kalau ditanya ngikut sih, aku wallahu alam sih, beberapa orang yang bisa lihat emang nempel gitu. Jadi kayak banyak yang nempel gitu. Terus dari rumah situ kakakku pernah pulang kerja nyalain
kan dia diantar, ada yang nganter, pas naik mobil apa sih lampu sorot itu ada kepala di jalan, di tengah jalan depan rumah, kepala kayak gelindingnya deret masuk rumah. Bisa gitu. Berarti ini kalau kakak Karis ini cewek atau cowok sih? Cewek. Oh cewek. Iya. Belum nikah emang. Sekarang udah. Maksudnya saat itu. Waktu itu belum. Oh. Itu dia aku juga maksudnya mikirnya kayak ya udah ganggu aku nggak apa-apa lah, Nah, tapi jangan yang lain. iya jangan ganggu kakakku gitu. Tapi sebelumnya kakaknya Kak Rizky nggak pernah, maksudnya nggak pernah ngeliat gitu, maksudnya nggak sensitif gitu. Enggak sih, tapi ya kalau lihat-lihat pernah gitu. Berarti emang keluarga Kak Rizky emang mungkin Iya mungkin pada gitu. sensitif ya. Cuman emang nggak pernah diteror Kalau segitunya. kalau ini ya sumber utamanya ya aku nggak bisa nyalahin apa segimana, tapi dari semenjak ngekos, dari semenjak teror ngekos ya selalu ada gitu loh. Ada aja ya di kejadian-kejadian di rumah ya Kak. Iya, kayak dari kamar ada suara orang gebiar-gebiur, taunya nggak ada gitu. Kayak mandi tuh. Terus akhirnya kan katanya kalau pelihara kucing ini ya ngeredain terornya gitu. Karena dia kan menyerap energi Iya negatif katanya. Terus ayo udah aku pelihara kucing, akhirnya ya alhamdulillah nggak ada lagi. Paling kalau misalkan aku diundang podcast atau aku ceritain yang horor lagi di Twitter, suka ada aja Kak gitu. Terus kan dari rumah situ pindah lagi ke rumah satu lagi. Rumah satu lagi juga ada suara kuntilanak ketawa kenceng banget. Ada videonya aku ituin. Tadi Itu nggak? share, Iya, tadi nggak bagi tahu. ke teman-teman. Ini itu awal cerita yang kuntilanak gimana Kak? Maksudnya dia Kak Rizky lagi kondisi lagi ngapain Iya, sih? itu di rumah aja sih, di rumah. Terus ya tahu-tahu aja ketawa, gerasak gerusuk di atas. Aku pikir kucing ya. Terus pas aku videoin, kok kenceng banget. Makin kencang. Iya. Anjir. Apaan tuh? Terus ada juga ada yang lompat-lompat di kasur. Suara kan kalau kasur itu matrasnya ada genjot gitu. Iya, ada suara yang mainin kasur. Pas aku ke kamar nggak ada. Kayak anak kecil lagi mainan itu. Iya, kayak orang trampolin aja, orang gitu. gitu tapi ya nggak ada gitu. Setelah kosan aku lebih peka, lebih gampang kesurupan gitu beberapa kesurupan kali. juga? Pernah, jadi aku sama temen-temenku kan habis jalan-jalan, terus di tol Cipularang apa ya, aku duduk di paling belakang. Ini belum aku ceritain siapa-siapa ya. Iya. Aku duduk di Ini paling spesial nih buat cerita misterius. Harus nonton dan subscribe ya Kak. Lanjut Kak. aku duduk di paling belakang gitu. Itu di jam 1 malam. Awalnya emang nggak enak badan aja, nggak enak badan gitu. Tiba-tiba udah kesurupan aja. Dia itu di dalam mobil. Terus itu teman-teman Kak Rizky kayak gimana tuh? Jadi kalau aku kesurupan tuh kadang aku tahu-tahu blackout aja. Tapi bisa tahu yang masukin aku tuh apaan sosoknya gitu. Nah, yang di jalan tol ini sosoknya ibu-ibu gitu, kayak korban kecelakaan deh, nyariin tangannya. Nah,
setelah itu ya udah aku muntah gitu, selesai cusuan, akhirnya diceritain sama temenku gitu, ngomong bahasa Sunda katanya, nyari tangannya gitu. Oh. Jadi Kak Rizky kan itu kan pernah kesurupan tuh Mm. sekali ya. Iya. Itu pernah ada lagi nggak sih kesurupan-kesurupan lainnya? Sebelum ngekos pun aku pernah kesurupan, pas ngekos juga pernah, Oke. tapi nggak di kosan, jadi aku taruh di Twitter kan, soalnya kan out of contact gitu. Nah, kalau yang paling serem itu tahun ini, jadi aku lagi liburan sama temen di Jogja juga. Oke. Di villa di salah satu Jogja. Itu udah jam 1 malam, jadi ada kamar cewek, kamar cowok. Nah, yang cewek-cewek ini udah tidur di kamar, yang cowok-cowok masih main-main lah gitu. Tiba-tiba badanku nggak enak banget, set aja blackout. Oke, kesurupan tuh Terus sadar aku udah di kamar mandi gitu. di kamar mandi. Di kamar mandi pokoknya, ternyata kata temenku aku kesurupan anak kecil lari-larian itu ngelilingin kolam, lari. Itu hektik banget deh, aku kayak apa ya, kayak happy banget lari-larian gitu. Aku muntah, aku kalau setiap kesurupan selalu muntah, Kak. Aku muntah, Itu makannya di toilet. didampingin temanku. Kesurupan lagi, sosok kayak aki-aki tapi lidahnya nggak ada. Jadi pas aku diceritain sama temanku, aku tuh tenaganya kuat banget, sampai dipegangin temanku tuh pada mental temanku. Terus lidahku nggak ada, jadi aku pas ngomong kayak orang gagu, kayak gitu. Oh, itu dibilang lidah nggak ada karena pas bicara itu kayak gitu. gitu. Kirain udah selesai. Ada lagi Iya, kesurupan lagi. Pas udah mau dibawa ke kamar, masuk lagi. Kak Rizky juga yang kesurupan. Kuntilanak. Ketawa gitu. Terus udah selesai, temenku ini kayak, kita harus ngobrol ke yang punya villa gitu, nggak bisa begini gitu. Udah digedor-gedor, yang punya villa juga nggak respon gitu, mungkin udah tidur Udah kan. malam juga. Ya udah akhirnya temenku ini udah nggak beres gitu, manggil yang jaga villanya, tapi digedor-gedor ya nggak bangun, ya mau jam segitu siapa sih yang bangun gitu kan. Ya udah akhirnya aku ditenangin, aku dibawa ke kamar sama yang cowok-cowok gitu. Ternyata selang beberapa menit aku ditengangin, temanku yang cewek itu kesurupan juga. Tahu-tahu nangis kejer. Tuh, Kak. Nggak tahu kenapa itu. Nangis kejer, akhirnya teman-teman cowokku pada kesana kan. Aku ditinggal sendiri. Tapi kondisinya masih kesurupan? Enggak, aku udah setengah sadar gitu. Terus kayak di luar kok rame banget gitu, teman-temanku, akhirnya dikumpulin lah satu kamar gitu. Aku mikir kayak ya udahlah tidurin aja di situ. Nah, di villa itu ada lukisan sosok 3 cewek gitu nari, tapi kulitnya hitam. Aku pikir cuma lukisan doang kan gitu. Pas aku mau tidur, ada di sampingku itu 3-tiganya. Tinggi banget, ya kayak cewek tapi kulitnya hitam pekat. Aku cuma bisa ngeliat giginya sama matanya doang. Karena dia doang yang putih gitu ya. Aku lari ke kamar temanku yang itu. Itu temanku masih kesurupan gitu. Ya Allah. Ternyata ya temanku yang cewek kesurupan noni Belanda. Jadi awalnya itu aku diceritain, awalnya dia kan punya pakai ini ya, kukunya pakai kutek gitu. Dia kayak gini, terus ngomong gini, ambilin pisau dong, jelek banget nih kuku gitu. Astagfirullahaladzim. Itu temenku yang lain tuh udah kayak bukan ini bukan dia gitu. Terus nangis kejer, udah selesai nangis, udah reda, dikasih lah minum gitu. Tapi kok pas dikasih minumnya begini. Kayak bangsawan zaman dulu lah ya cara minumnya. Ternyata masih nempel.
Tapi saat itu dipanggilin itu nggak, Kak? Enggak, kita udah kayak udah tidurin aja, tidurin bareng-bareng gitu. Udah sampai situ gitu. Sebenarnya aku udah wanti-wanti gitu, kayak dari kamar situ ngelihat ada orang bule lalu lalang gitu. Jadi kayak wah ini villanya yang begini ya gitu, hati-hati ya teman-teman gitu, udah ngomong kayak gitu sih. Itu gitu. daerah mana, Kak? Jogja Ya, itu? Jogja atas Kaliurang. Kaliurang. Tuh. Itu yang milihin siapa, Kak? Hah? Yang milihin kosan? Aku. Dah, gimana tuh? Gitu sih. Ternyata kejebak di sana malah banyak Iya. setannya juga ya. Hmm. Ada cerita apa lagi, Kak? Gangguan lagi, gangguan terbaru aku belum cerita ke Twitter apa Instagram sih, soalnya nggak masuk akal. Gak masuk akalnya gimana tuh? Kalau tahu rak gantungan baju yang buat baju lah, gantung baju. Aku tuh naruh selimut di situ. Itu udah siap mau tidur kan, udah matiin lampu. Aku udah tarik selimut sambil main HP gitu. Kok nggak bisa? Kayak berat gitu ya? Kok nggak bisa ditarik? Pas aku set nongol kepala. Anjir. Itu kepala sambil aneh ya, sambil ngomong bah gitu. Wow. Nggak, soalnya seumur umur aku kalau diliatin setan tuh nggak pernah ada yang Ada suaranya lah ya. iya dan sengaja ngagetin gitu. Wah, itu aku langsung ke kasur lompat, terus aku ngeliat kan kalau di rak gitu kan pasti kelihatan bawahnya kan. Itu orang apa bukan Iya, gitu. itu pala doang, Kak. Lihatnya badannya nggak ada. Nggak ada, pas aku lihat di itunya nggak ada. Kakinya nggak ada ya? Iya, pas nggak. nengok. Kepalanya juga udah nggak ada, hilang udah set, gitu Udah aja. hilang. Oh, ya mau kenalan lagi gitu. Anjir sih itu Kayak gitu sih. kepala. Tapi itu kepalanya cewek apa cowok, Kak? Cowok, cowok. kayak bapak-bapak deh. Anjir. Hitam atau kayak Kurang kayak tahu. karena Soalnya gelap kan iya, isinya. lampunya udah aku matiin gitu. Tapi ya bandelnya aku juga kalau digangguin setan gitu masih aja tidur nggak pakai lampu kecil gitu. Tetep gelap gitu, malah kayak mancing. Oh, karena emang kalau udah biasa tidur, berarti karena ini biasanya gelap Emang enaknya gelap. Enak gelap. Oke. Aku ada juga sih pengalaman, sebenarnya nggak di Jogja juga, tapi nggak di kosan sih, nggak di kosan. Di mana tuh, Kak? Jadi di dekat kosan tuh ada taman jajan gitu. Taman jajan. Iya, tempat makan. Oh, oke. Itu kayaknya iya pertama aku histeris sebelum dihisterisin kosan sih. Ya. Beberapa minggu setelah ditongolin yang sosok kakek-kakek. Oke. Itu jadi di parkiran, udah selesai makan bla bla bla, aku sama temenku. Di parkiran aku ngeliat di bawah pohon tuh ada sosok, kelihatannya mah kayak orang gila. Soalnya rambutnya gimbal gitu, gimbal, baju biasa hitam gitu. Tapi kondisinya malam apa? Malam. Oh, malam. Itu sama teman aku yang ngebuka pintu BAB gitu, aku nggak ada. Oh, Iya. orangnya sama ya, dia gitu. juga. Oke. Terus aku bilang, dik, lihat gak itu gitu, ada orang gila gitu. Mana nggak ada. Itu gitu. Terus yang tadinya sosoknya itu jongkok, aku ngomong kayak gitu berdiri gitu. Terus aku udah mikir, oh bukan orang gitu. Terus ayo cabut gitu. Pas udah naik motor, aku teriak kenceng banget, Sidik anjir, itu yang tadi. Itu sosoknya ada di portal parkir, dadah ke aku. Dadah dia. Anjir. Itu Kenapa dia rambutnya gimbal gitu iya, loh? rambutnya sampai nutupin mukanya gitu. Tapi si Sidik lihat juga? Enggak, aku udah ngomong gitu. Di taman jajan itu juga pernah ada lagi kejadian. Apalagi tuh, Kak? Aku kebetulan ini juga sama Sidik juga. Oh. Lagi makan gitu. Kalau di itu tuh ada kayak kios apa panggung gitu. Aku ngeliatin terus. Kok tiba-tiba ada cewek keluar dari panggung itu. Jalan. Tahu nggak? Lagi jalan ke paling linding. Anjir. Ya,
kepala gelinding deket Putus. iya deket sama kakiku, aku lagi makan itu aku muntahin. Itu bener-bener aku muntah di situ karena Tapi itu ada darahnya ba- Kak? enggak sih, tapi baunya amis banget, itu yang bikin aku muntah. Oh ya, ini aku nggak pernah ceritain ke mana-mana ya. Anjir sih, itu serem banget sih. Itu aku nangis sih. Dari situ temanku Sidik itu tahu kayak ya aku kayak gini gitu. Oke, jadi segitu aja ya Kak Rizky ceritanya. Bukan segitu aja sih, udah banyak banget sih Iya. ceritanya. Kak Rizky ini ternyata bisa ngeliat juga, punya pengalaman yang ada bukti-buktinya. Itu sih yang paling serem banget. Oke, Kak Rizky, makasih banyak ya Kak Rizky Iya, makasih, udah datang Kak. jauh untuk ke podcast kita, Betul. udah hadir. Makasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf ya Kak Iya. apabila ada yang salah kata, perbuatan kita dan tim pastinya. Oke, jadi gimana Kak Rizky? Jangan lupa like, Subscribe. comment, and share cerita misterius Yeah. supaya asik, supaya kita semakin maju dan berkembang. Yeah. Gitu. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.